Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 BDP 1 dan juga BDP 2. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu materi segmenting, targeting, dan juga positioning. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik akan dapat menjelaskan strategi dari segmenting. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang strategi segmenting. Pada kegiatan dunia bisnis dan juga usaha, jantung pemasaran yaitu strategi modern yang terletak pada bagian pemasaran dengan aktivitasnya berupa STP. Dengan berpegang pada pedoman segmenting, targeting, dan positioning ini, pihak pemasaran dan seluruh pihak dalam perusahaan mampu mengarahkan usahanya pada satu tujuan. Nah, tujuannya itu adalah keuntungan dan juga kesuksesan dari usaha. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang materi segmentasi. Nah, jadi segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi ini, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen atau pelanggan. Nah, pada strategi segmenting ini terdapat pendekatan segmentasinya. Yang pertama itu ada static attribute segmentation. Ini merupakan cara pengelompokan pasar didasarkan pada beberapa atribut statis yang serupa. Cara pengelompokan ini tidak selalu memperlihatkan berbagai sikap dan perilaku pembelian, juga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen saat melakukan pembelian. Nah, pendekatan dipakai yaitu variabel dari geografi dan juga demografi. Dan yang kedua ada dynamic attribute segmentation. Dynamic attribute segmentation merupakan cara pengelompokan pasar didasarkan pada beberapa atribut dinamis yang serupa serta mencerminkan karakteristik pembeli. Atribut yang dipakai yaitu berupa variabel psikografis dan juga behavioral. Dan yang ketiga ada individual segmentation individual. Individual segmentation individual merupakan cara pengelompokan pasar didasarkan pada unit terkecil atau individu. Selanjutnya, di dalam strategi segmenting ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ada mass marketing, yang kedua ada niche marketing, dan yang terakhir ada pasar individu. Nah, ini ada mass marketing. Mass marketing merupakan program marketing atau pemasaran yang dilaksanakan secara massal. Jadi pada mass marketing ini membuat suatu produk cuma satu modelnya, tetapi bisa digunakan untuk semuanya. Pada mass marketing ini bentuknya itu berupa promosi dan juga distribusi massal. Namun pada praktiknya mass marketing ini kadang sukses dan kadang tidak juga, disebabkan karena di dalam mass marketing ini hanya memakai satu program pemasaran, sedangkan di dalam pasar luas dan heterogen. Jadi selanjutnya masih perlu melakukan segmentasi niche marketing atau relung pasar dan juga pasar individu. Dan yang kedua ada niche marketing. Niche marketing terfokus pada sudut-sudut pasar yang umumnya belum terlayani dengan baik. Niche marketing dilaksanakan dengan memperkecil segmen pasar yang telah ada menjadi sub-segmen lebih kecil. Cara ini ditempuh oleh pihak pemasaran perusahaan supaya bisa memahami konsumen dengan baik. Karakter dari niche market ini, pihak pembeli mau membayar harga premium terhadap pihak perusahaan yang mampu memuaskan selera dan kebutuhan konsumen tersebut. Jadi di dalam niche marketing ini pertumbuhannya itu sangat potensial ya, sehingga pihak perusahaan mampu melayani segmen tersebut. Yang terakhir ada pasar individu atau customized marketing. Sebutan lain dari pasar individu yaitu customized marketing atau one-to-one marketing. Nah, di dalam pasar ini para konsumen dilayani secara per individu.
pihak perusahaan dalam pelayanan produknya terhadap pasar individu yang dilaksanakan dengan cara customize atau menyesuaikan keinginan konsumen. Jadi cara ini tuh mampu memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, di dalam strategi segmentasi ini juga terdapat 3 pola. Yang pertama ada homogeneous preference atau preferensi homogen. Nah, pola ini menggambarkan konsumen mempunyai selera yang sama terhadap produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Seperti ini tampilannya. Dan yang kedua ada diffuse preference atau preferensi tersebar. Pola ini menggambarkan konsumen mempunyai selera yang beragam pada suatu produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir ada clustered preference atau preferensi terkelompok. Pola ini menggambarkan konsumen mempunyai selera yang berkelompok-kelompok. Di setiap kelompok pembeli memiliki kesamaan selera. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada prosedur segmentasi. Yang pertama ada survey stage. Nah, survey stage ini merupakan aktivitas melaksanakan eksplorasi lewat focus group discussion atau diskusi grup. Bisa juga dengan melakukan wawancara dengan beberapa kelompok pembeli. Nah, dari hasil survei ini diperoleh gambaran awal mengenai selera pembeli dan juga bisa memakai alat survei kuesioner. Analisis stage ini merupakan aktivitas melaksanakan analisis dari berbagai keterangan dan informasi yang didapatkan melalui survei. Analisis ini dilaksanakan dengan cara menelaah beberapa variabel untuk mengetahui perbedaan karakteristik kelompok pasar. Nah, dan yang terakhir ini ada profiling stage. Profiling stage merupakan sebuah aktivitas melaksanakan identifikasi profil pada tiap-tiap kelompok lingkungan pasar yang terbentuk. Cara ini telah mampu mengidentifikasi perbedaan masing-masing kelompok. Jadi, setelah itu, tiap kelompok diberi nama atas dasar ciri khas yang menonjol. Terus selanjutnya ada mensegmentasi pasar industri atau bisnis. Di sini ada 5 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini melakukan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok atas dasar kriteria lokasi dan juga ukuran pelanggan. Yang kedua yaitu segmentasi karakteristik operasi, yaitu melakukan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok atas dasar kriteria teknologi, status pemakaian, dan juga kemampuan dari pelanggan. Dan yang ketiga ada segmentasi pendekatan pembelian, yaitu melakukan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok atas dasar kriteria organisasi pembelian, sifat dan hubungan yang sudah ada, serta kriteria dari pembelian. Dan yang keempat ada segmentasi faktor-faktor situasional. Nah, segmentasi faktor-faktor situasional ini merupakan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pada urgensi dan ukuran pesanan. Dan yang terakhir ada segmentasi karakteristik pribadi, yaitu melakukan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pada sikap terhadap risiko dan loyalitas. Dan yang terakhir yaitu mensegmentasi pasar internasional. Di sini ada 4 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi lokasi geografi. Pada segmentasi lokasi geografi ini melakukan pembagian pasar internasional atas dasar kriteria negara seperti kawasan regional atau ASEAN. Dan yang kedua yaitu segmentasi faktor ekonomi, yaitu melaksanakan pembagian pasar internasional atas dasar kriteria pendapatan penduduk dan perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, segmentasi faktor politik dan juga peraturan, yaitu melakukan pembagian pasar internasional atas dasar kriteria stabilitas pemerintahan, peraturan moneter, dan birokrasi. Dan yang terakhir ada segmentasi budaya, yaitu melakukan pembagian pasar internasional atas dasar kriteria bahasa, agama, nilai, dan juga sikap. Sekian materi untuk hari ini. Jika ada yang
kurang dipahami bisa ditanyakan di grup Telegram dan didiskusikan bersama dengan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.